Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara, jikalau kita memperhatikan dengan seksama keadaan dunia saat ini, bukankah semakin hari semakin bergejolak? Gejolak ini tidak hanya terjadi di negara kita, tapi hampir seluruh negara mengalami hal yang sama. Dunia ini benar-benar sedang digoncang. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Apa yang pemazmur tulis bahwa bangsa-bangsa ribut dan kerajaan-kerajaan goncang benar-benar tergenapi, saudara. Bergejolaknya dunia mau tidak mau mempengaruhi kehidupan semua orang. Bahkan dapat menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Berpeganglah teguh pada janji firman Tuhan. Apabila kita masih merasa sulit untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran, itu tandanya kita belum tinggal di dalam firman Tuhan, saudara. Padahal firman Tuhan penting sekali untuk menumbuhkan iman kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan saja menyelamatkan kita, tapi juga Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita setiap hari. Sekalipun dunia dipenuhi dengan gejolak, tidak perlu takut menghadapi gejolak dan goncangan apapun. Sebab orang percaya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tetap sampai selamanya. Supaya kita mampu bertahan dan tetap kuat menghadapi dunia yang sedang bergejolak dan bergoncang ini, kita harus memperkokoh fondasi hidup kita, saudara. Fondasi itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ada tertulis, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tetap tidak rubuh, sebab berdirikan di atas batu. Saudara, semua orang mengakui bahwa keadaan dunia bertambah hari tidak bertambah baik. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Perilaku manusia pun semakin tidak terkendali karena mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Haruskah orang percaya terbawa arus dunia ini? Paulus menasihati, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jika kita berusaha untuk menjadi serupa dengan dunia, maka hidup kita tidak lagi memiliki pengaruh, alias gagal menjadi garam dan terang dunia. Justru, di tengah goncangan dan degradasi moral seperti inilah, dibutuhkan orang-orang yang berani membuat perbedaan. Tugas itu ada di pundak kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus menasihati, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Memang untuk menjadi pribadi yang berbeda tidaklah mudah. Ada banyak tekanan dan tantangan yang selalu mencoba untuk menghadang langkah kita. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dan tetap aman?
senantiasalah berpaut kepada Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Saudara, berpaut kepada Tuhan berarti memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan terus melekat kepadanya. Inilah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berpaut kepadanya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku, walaupun dunia saat ini sedang bergejolak, mari kita sebagai orang percaya harus hidup berbeda dengan dunia. Mari kita semakin tinggal di dalam firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan hidup berpaut kepada Tuhan. Sehingga gejolak apapun yang terjadi tidak akan mengalahkan kita. Tetapi justru kemenanganlah yang terjadi dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa hidup tinggal dalam firman Tuhan, dan senantiasa berpaut kepada Tuhan, sehingga kami mampu menang menghadapi gejolak dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.